Banyak di antara orang tua yang harus berjuang dulu untuk mendapatkan buah hati. Ada juga yang sudah mendapatkan anak pertama, namun mengalami kesulitan untuk menuju kehamilan berikutnya. Benarkah faktor hormon menjadi penentu? Kita bahas di cerita Mom and Jo kali ini. Halo Mam, saya Dr. Fani Imanuddin M.Biomed. Saya adalah praktisi dokter anti-aging dan wellness dan juga fertility program, dan selain itu juga proactive wellness program di Jakarta. Nah, mungkin kita harus lihat juga ya dari secara kondisi fisik dari bagian organ yang memang berpengaruh ke kesuburan. Organ reproduksi tentunya ya, mulai dari jalan masuknya untuk bagaimana kita nantinya akan bertemu sel telur dan sel sperma, terus kemudian juga kondisi rahim ya, dan selain itu juga saluran rahim, apakah saluran rahimnya ini paten atau non paten, kemudian juga indung telurnya, kualitas dari sel telurnya itu juga sangat penting untuk bisa ketahui lebih dulu gitu. Dan tetapi selain dari kondisi fisik tersebut, itu juga ada gangguan yang bisa mempengaruhi kesuburan. Contoh misalkan mungkin dari gangguan hormon. Nah, gangguan hormon ini sangat berpengaruh besar karena faktor yang bisa mempengaruhi kegangguan hormon ini juga cukup banyak. Banyak sekali di sini ya, kalau misalkan para wanita itu mengalami hormonal yang tidak balance antara hormon estrogen dan juga hormon progesteronnya. Ada juga yang terlalu tinggi dari sisi hormon androgen. Nah, ini juga salah satu yang bisa menyebabkan sulit hamil karena adanya ketidakbalance dari ketiga hormon tersebut di wanita itu sebenarnya perlu kita balancekan antara estrogen, terutama estradiol, dan juga progesteron. Ada kondisi-kondisi tertentu wanita yang estrogennya terlalu dominans. Ada yang progesteronnya itu sangat-sangat rendah. Dan ini juga akan berpengaruh, akhirnya berimbas balik ke hormon follicle stimulating hormone atau kita sebut dengan FSH. Jadi FSH-nya terlalu tinggi sehingga sel telurnya itu tidak bisa diproduksi atau tidak berkualitas jadinya. Nah, itulah yang kadang-kadang harus kita perbaiki dulu kondisi-kondisi hormonal tersebut sehingga wanita akan jauh lebih siap, dan juga untuk pria ada kondisi-kondisi juga yang bisa mempengaruhi ke kualitas sel spermanya. Jadi sebenarnya banyak sekali sekarang ini cara untuk meningkatkan kesuburan, terutama untuk perbaikan hormon. Jadi kita bisa dengan membantu, ada beberapa terapi-terapi ya. Salah satunya bisa dengan infrared terapi, terus kemudian juga bisa dengan suplementasi dengan hormon juga yang langsung secara hitungan matematikanya ya. Jadi itu bisa menormalkan, membalancekan hormon estrogen dan progesteronnya. Jadi kita harus cek dulu di laboratorium, kita tentukan hormon yang mana yang paling dibutuhkan untuk kita koreksi. Nah, biasanya saya melakukan koreksi untuk perbaikan hormon tersebut dengan membalancekan antara hormon estradiol dan juga progesteron. Selain itu juga kita bisa memperbaikinya dengan cara pemberian hormon DHEA. Nah, kalau untuk kondisi-kondisi tertentu, ada beberapa wanita yang terlalu tinggi hormon androgennya, maka kita berikan DHEA supaya tujuannya adalah supaya bisa meningkatkan hormon estrogen juga dan juga hormon androgennya. Tetapi di sini kita harus semua lihat dari sisi hasil laboratoriumnya ya. Apakah hormon androgennya terlalu rendah atau hormon androgennya terlalu tinggi, dan juga hormon-hormon yang lainnya yang berpengaruh. Selain itu juga dari sisi terapi yang bisa membantu untuk terapi hormon ini adalah kita juga lihat apakah orang tersebut obesitas atau tidak. Nah, kemudian juga kita bisa mendeteksi
pola tidurnya seperti apa, apakah ada gangguan tidur, karena salah satu yang bisa menyebabkan hormonal imbalance ini juga bisa dari tidur yang tidak cukup gitu. Nah, sebenarnya sekarang ini sudah mulai lebih dikenal dengan program wellness ya, karena tidak hanya penanganan itu spesifik dengan langsung ke organ atau melalui dokter obstetri dan gynecologist, tetapi juga bisa approach-nya adalah melalui functional medicine, di mana functional medicine ini kita bisa menerapkan perbaikan-perbaikan terhadap mulai dari nutrisi, mulai dari pemberian suplementasi, dan juga terapi yang lebih khusus dengan menggunakan infrared terapi atau ozon terapi, dan juga bisa melakukan terapi dengan suplementasi yang spesifik. Spesifik itu adalah dengan pemberian infus ya, dengan pemberian infus mikronutrisi yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas dari sel telur, bahkan bisa juga untuk meningkatkan kualitas sel sperma. Nah, di wellness program itu biasanya kita harus melihat seseorang itu secara holistik. Jadi kita membantu dari sisi kesehatan wanita, dari sisi sel telurnya, kualitas sel telurnya, dan juga dari sisi suami dari kualitas sel spermanya. Nah, tentunya pasti harus ada sinergis ya, harus ada saling sinergis antara keduanya supaya hasil wellness program ini bisa menjadi lebih maksimal atau lebih optimal. Ya, oke. Jadi sebenarnya kan kalau untuk terapi itu kan kita harus memulai dulu dari yang paling basic. Pertama, kita detoksifikasi dulu karena kita mungkin terpapar dengan banyak hal ya, mungkin dari logam berat, terus kita juga terpapar dengan mikroplastik yang bisa disrupt, artinya bisa mengganggu ke hormonal juga ya. Dan sifatnya dia akan meningkatkan estrogen. Nah, pertama-tama kita melakukan detoksifikasi dulu dengan IV drip. Jadi kita bersihkan darahnya dari sisa-sisa logam berat, mungkin dari makanan atau dari partikel-partikel yang kita konsumsi. Kemudian setelah itu baru kita bisa memperbaiki kualitas sirkulasi darahnya dengan melakukan ozon terapi. Dan selain itu ozon terapi ini juga salah satu terapi yang bisa meningkatkan imunitas dan juga bisa membersihkan darah kita dari radikal bebas. Nah, kemudian langkah yang berikutnya adalah kita bisa melakukan teknologi infrared. Nah, infrared terapi ini salah satunya adalah bisa untuk meningkatkan metabolisme. Jadi fisik dari suami maupun istri akan bisa menjadi lebih meningkat, dan unit energi di dalam tubuhnya itu bisa lebih diperbaiki lagi dengan ATP production. Lalu selain itu juga dengan peningkatan dari metabolisme tentunya akan berpengaruh terhadap sirkulasi darah dan juga aktivasi dari hormonal. Nah, aktivasi dari hormonal ini juga nantinya akan membuat balance antara hormon estrogen dan progesteron. Selain itu juga bisa meningkatkan massa otot dan growth hormone. Nah, tentunya di sini ini adalah suatu proses yang perlu dilakukan dari awal sampai akhir, di mana itu bisa membantu untuk kesehatan kesuburan atau fertilitasnya menjadi lebih prima lagi. Jadi sebenarnya nutrisi ini juga merupakan salah satu yang penting juga di dalam semua kerja dari sel kita. Nah, di dalam konteks untuk meningkatkan kesuburan tentunya tidak terlepas dari kesehatan pencernaan. Nah, di dalam pencernaan kita itu ada yang disebut dengan mikrobiota, yaitu microbiome. Nah, microbiome ini itu sebenarnya adalah komunikasi antara
mikroorganisme yang ada dalam tubuh kita itu akan memberikan komunikasi ke brain dan juga bisa mempengaruhi ke kerja dari organ reproduksi kita. Kan kita tahu sendiri organ reproduksi kita itu juga memiliki mikrobiota. Ya, jadi mikrobiota ini yang perlu disehatkan. Jadi setiap wanita itu juga memiliki mikrobiota yang kita perlu memberi prebiotik ke dalamnya. Jadi unsur prebiotik dan probiotik suplementasi ini juga sangat penting untuk paralel digunakan agar hasil untuk memproduksi dari hormon sampai ke persiapan dari organ tubuh rahimnya sendiri itu akan jauh lebih maksimal gitu, dengan pemberian suplementasi seperti prebiotik, probiotik, omega 3. Omega 3 tentunya untuk antiinflamasi karena kita tahu sendiri banyak juga penyakit-penyakit yang berkaitan dengan inflamasi. Contoh endometriosis. PCOS pun juga ada sedikit inflamasi dan ada keterlibatan hormon insulin di sana. Jadi dengan kita memberikan suplementasi yang tepat juga, itu juga akan membantu menurunkan prevalensi atau penyakit-penyakit yang bisa terjadi yang mengganggu kesuburan wanita. Ya, jadi kalau saya melihat bahwa dengan kita melakukan terapi wellness ini, itu juga sebagai salah satu suportif pada program kehamilan. Jadi program-program yang sudah ditentukan oleh dokter kandungan dan dari sisi wellness itu kita suportif, kita lebih suportif ya, jadi membantu sehingga angka prevalensi kehamilan itu menjadi lebih meningkat. Di samping itu dari sisi fisik wanita dan prianya juga akan jauh lebih siap untuk bisa menerima atau mulai lebih sadar ya, maksudnya mulai lebih aware terhadap kesehatan wellness secara keseluruhan. Karena dengan kita sudah bisa menyeimbangkan antara fisik dan juga secara mental ya, maka program kehamilan itu bisa berjalan mungkin jauh lebih nyaman dan jauh lebih bisa acceptance ya, ada keterbukaan, ada penerimaan di situ. Jadi di wellness ini sebenarnya tidak hanya secara kondisi fisik, tetapi juga bagaimana caranya bisa memanage stres juga. Karena dengan kita menjadi balance hormonnya, kita akan mampu untuk bisa memanage tingkat stres kita. Jadi untuk mom and dads mungkin bisa diatur kualitas dari kesehatannya secara lebih baik lagi dan mungkin lebih awal ya, untuk bisa mengetahui apa-apa saja yang harus dibutuhkan untuk persiapan pada program untuk mendapatkan buah hati. Dan yang kedua mungkin kalau dari saya perhatikan dari sisi nutrisinya, kemudian juga managing stresnya dengan baik, lalu bisa sering melakukan olahraga atau konsultasi juga hal-hal yang memang dibutuhkan ya, dan saling bisa berkomunikasi antara mom dan dads. Yang penting adalah kita tahu bahwa apa yang dibutuhkan oleh masing-masing setiap individu itu berbeda. Jadi kita butuh saling bisa berkomunikasi supaya dalam menghadapi setiap situasi itu bisa dijalani dengan baik gitu, dan bisa menerima apapun yang kemungkinan yang bisa terjadi. Dan untuk dads nih mungkin ya ada sedikit tambahan tips, mungkin dengan adanya fluktuasi dari hormonal para istri agar bisa mensupport dan bisa memberikan ketenangan
agar para istri juga bisa lebih santai ataupun lebih bisa menjalani hari-harinya walaupun dengan perubahan fluktuasi hormonal yang cukup signifikan di setiap episode bulanannya ya. Nah, ini akan sangat penting sekali. Jadi untuk para dads di luar sana dan juga moms, saya mendoakan untuk mendapatkan buah hati dan mendapatkan apa yang diinginkan dan bisa menjadi lebih bahagia. Nah, kalau untuk moms dan dad yang ingin tahu lebih jauh lagi tentang wellness program, maka mom and dads bisa konsultasikan langsung dengan saya, Dr. Fani Imanuddin, M. Biomed. Terima kasih sudah menyaksikan cerita Mom and Joe.